Ya, sudah Bu. Ya. Ini. Oke, coba buka ini. Sama ya, kirim juga. Udah bisa? Bisa, Bu. Ya, silakan. Ya, yang akan kita kupas pada hari ini. Silakan Ibu kasih waktu sohibku yang luar biasa pada hari ini untuk melihat agenda 2 ya di YouTube. Udah bisa bukanya? Tadi Susi? Yang pertama kan yang kedua nih. Ya Allah, internet kita tak main. Astagfirullahaladzim. Sama deh. Goit kah? dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir terhadap konsep dan praktek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pembelajaran agenda 3, yaitu kedudukan dan peran Silakan. Ya, dibuka YouTube-nya. Kita pelajari, Ibu kasih waktu kurang lebih videonya kurang lebih 10 menit. Ini tinggal 8 menit. Ya, itu adalah film tentang agenda 2 yang Ibu buat khusus untuk peserta laksana. Silakan.
Oke. Iya, yang sudah selesai mungkin. Gimana swab kita, Saudara Dana, sudah selesai tontonnya? Mohon maaf Bu, Bu, kayaknya belum punya Bu. saya nggak bisa dibuka. Internetnya Bu, nggak bisa dibuka Bu. Nggak bisa dibuka Bu. Jaringannya ya? Iya, Hah? jaringan internetnya Bu. Oh, jaringan internetnya nggak bisa dibuka. Ada yang sudah bisa buka? Silakan. Siapa? Saya juga tidak bisa dibuka Bu. Tadi saya harus keluar Oke. dari room-nya nih. Tadi hanya muncul Oke. sebentar itu Pak Jokowi pidato ya. Nah, setelah itu hilang ya. Aduh, gimana nih? Pada kekuatan kita tuh di sinyal ya. Inilah dia. Yang lainnya Para silakan. Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang Nah, saya hormati para kepala lembaga pemerintah non kementerian, yang saya hormati Ketua Umum Polri dan seluruh Polri di seluruh tanah air, yang saya hormati segenap anggota Polri yang saya cintai, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Atas nama seluruh rakyat, pemerintah nah, yang ke-49 pada seluruh ya. Di agenda 2 itu yang kita pelajari pada saat sekarang ini mempunyai tujuan bagaimana agenda ini membekali peserta dengan nilai-nilai yang dibutuhkan. Saya coba share ya materinya. Nanti next-nya coba kalau ada sinyal dibuka kembali agenda 2 ini. Ya. Nah, ini dia adalah oke. Bisa kelihatan jelas ya? Siap-siap hebat yang luar biasa. Oke, siap Bu. Oke, ini dia. Bu, bisa. Ya, ini dia. Inilah dia yang tadi Sobat Kun harusnya menonton. Jelas kan slide saya? Slide-nya jelas Bu. Halo, jelas nggak slide saya nih? Jelas Iya Bu, jelas Bu. Bisa kelihatan ya? Jelas. Nah. Bisa Bu, bisa. Oke. Nah, inilah isi yang dari swab-swabku yang tonton tadi tentang review agenda 2 nilai-nilai dasar SN, di mana muatannya bahwa peserta membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas PNS. Tentu meliputi 5 kemampuan. Yang pertama berakuntabilitas, yang kedua mengedepankan kepentingan nasional, yang ketiga menjunjung tinggi standar etika publik, yang keempat inovasi untuk peningkatan mutu dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dan yang terpenting yang poin kelima adalah tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansi. Itulah muatan isi dari agenda 2. Nah, untuk lebih jelasnya silakan ditonton di video yang saya share tadi di agenda 2. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah isi-isi dari muatan di agenda 2. Bisa dilihat di sini kan bagaimana akuntabilitas itu berperan penting ya dalam pembentukan karakter kita sebagai seorang pasar atau sebagai seorang PNS di sini.
Ya, nilai-nilai dasar akuntabilitas di dalamnya adalah konflik, implementasi ke masyarakat itu bagaimana, netralitas kita, keadilan dalam pelayanan publik, serta sikap konsisten. Sikap konsisten di sini adalah dalam bekerja. Kalau kita bekerja dengan konsisten, maka output yang dihasilkan juga maksimal. Maka output yang dihasilkan adalah berbasis pelayanan publik kepada masyarakat. Itu dia. Nah, setelah akuntabilitas, maka adanya nasionalisme. Nah, nasionalisme itu apa? Orang kan banyak nasionalisme kadang tertuang hanya, oh ya nasionalisme itu ada rasa cinta kita tanah air. Oke, rasa cinta kita tanah air, pembentukannya bagaimana? Wujudnya apa? Nah, ya, nah, tujuannya apa? Ya, di sini adalah pembentukan karakter kita dalam penanaman nilai-nilai Pancasila. Kalau dapat agenda 1 kan ada yang 4 pilar kebangsaan Republik Indonesia apa? Yuk bantu saya yuk. Pertama, Pancasila, apalagi Organisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Terus apa lagi? NKRI. Satunya, kita kan udah dapat tuh agenda 1. Apa? NKRI. Nah, itu dia. Jadi ini nih saling terkaitan agenda 1 dengan agenda 2 dan nanti agenda 3-nya. Tapi untuk diaktualisasi di sini, kalian harus menguatkan nih di agenda 2-nya. Kenapa harus menguatkan di agenda 2-nya? Karena di agenda 2 ini, ya, terkandung. Udah mati ke betul? Belum. Takut nanti ibu ada kendala? Ya. Enggak, dia itunya belum di. Datanya kah? Oke. Karena di agenda 2 ini terkandung namanya nilai-nilai Nah, di sini karena di agenda 2 ini jelas di dalamnya terkandung mata terkaitan yang kalian ambil di aktualisasinya. Coba di bab 4. Buka di aktualisasi di bab 4 itu kan kita tabel-tabelkan ada keterkaitan mata pelatihan. Nah, itu di dalamnya harus mengisi di agenda 2 yaitu akuntabilitas, antagonisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Nah, kita kembali lagi nih untuk nasionalisme itu adalah penanaman nilai-nilai Pancasila dalam spirit nasionalisme ASN. Ya, karena di sini data terakhir ditemukan dari Kementerian Dalam Negeri, ternyata ASN ini merupakan salah satunya indikator tertinggi dalam penyebaran hoax dan speedheaded, jadi menyebar kebencian. Nah, kalau memang ASN itu sebagai perangkat persatuan dan kesatuan bangsa, maka tidak seharusnya melakukan demikian. Nah, ini catatan untuk sob-sob semuanya ya, para peserta lasar semuanya. Jadi kita di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau siapapun itu, jangan ada rasis, jangan ada rasa tidak berkeadilan, ya. Karena surga dan sebagainya itu ada hak Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadi tidak ada merasa yang spesial, merasa yang kita ini harus lebih, tidak. Jadi jalankan tugas dan fungsi kalian memang sesuai dengan kaidah-kaidah spirit seorang ASN. Ada 3 tuh, apa tuh? Coba, ayo, coba Ibu ulang lagi nih. Kalian kan udah pada belajar nih, pasti di kolom chat. Apa? Ibu kasih rata keywordnya ya. Nanti gerah lama-lama nunggu. ASN sebagai perekat dan persatuan bangsa. Ada 2 lagi apa? Ayo. Iya, apa tuh? PNS sebagai pelayan publik. Nah, satu lagi apa? Pelaksana kebijakan publik. Perekat bangsa. Itu udah tadi Ibu sebutkan. Satu lagi apa? Pelaksana kebijakan publik. Ya, jadi coba kita ulangi dari pertama, biar ingat nih. Doktrin nanti sampai purna pensiun. Pertama apa tadi? Perekat dan pemersatu bangsa. Perekat dan pemersatu bangsa. Itu terakhir. Pelaksanaan pelayanan publik. Nah, pelaksanaan pelayanan publik. Yang keduanya? Pelaksana kebijakan publik. Nah, yang ketiganya baru perekat dan persatuan bangsa. Itulah perannya ASN di situ di dalamnya. Oke. Iya, Ibu. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, di sisi lain juga, selain tadi ya, udah nasionalisme, adanya juga etika publik. Ibu share lagi, biar kalian ingat gitu.
Nah, Ibu share lagi bagaimana etika publik itu, apa yang harus dijalankan. Nah, ini dia. Ya. Oke, ini etika publik. Ini sudah harus ada apa ya? Kalian sudah bisa memilah-milah di sini. Nah, di etika publik ini pembentukan nilai dasar etika publik pada peserta dalam kegiatan pembelajaran kode etik perilaku pejabat publik. Nah, coba kita case kasus-kasus di luar sana ya. Banyak pejabat-pejabat, bukan hanya pejabat tapi ASN, PNS juga, yang memang dalam perilakunya tidak sesuai dengan kode etik perilaku sebagai seorang ASN. Nah, terus dengan demikian bagaimana? Demikian kalau dia tidak melanggar kode etik atau kode etik itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, tentu ada tahapan-tahapan dalam artian di sini adalah punishment di sini. Ada hukuman atau ada peringatan ya, tentu menggunakan proses waktu. Jadi tidak langsung kujuk-kujuk muncul begitu saja. Oke dipecat tidak, biasanya ada proses alurnya. Etika publik itu misalnya masuk kantor terus tepat waktu, bekerja itu profesional, menyelesaikan pemasak ini, tidak ke pasar, jalan-jalan pada saat memang jam dinas, itu dia. Kecuali sifatnya urgen, misalnya ke rumah sakit atau ke apotek beli obat, itu kan beda ya. Nah, berikutnya adalah komitmen mutu. Nah, komitmen mutu di sini bagaimana? Nah, di sini ya harus berpikir inovatif, kreatif. Jadi thinking of kreatif. Karena ini sejalan dengan aktualisasi nanti akan dibuat. Jadi aktualisasi ini memang sangat menitik beratkan dengan namanya komitmen mutu. Mutunya di mana? Yaitu inovasi ini. Jangan mengambil aktualisasi itu adalah plagiat, atau mengambil inovasi yang pernah dilakukan. Aduh, gimana gitu loh kan? Kalau kita mengacu sendiri, aktualisasi itu diambil, itu kan memang dasarnya dari kalian yang ditimbulkan masalah di tempat tinggal atau mau di tempat institusi super hebat bekerja. Ambillah isu-isu tersebut agar dapat mutunya bagus. Langkah-langkahnya apa? Perlakuannya apa? Nah itu silakan dieksekusi, disesuaikan. Ya tentu didiskusikan dengan coach dan mentornya. Sehingga mutunya dapat nih. Nilai dasar SN-nya dapat. Berikutnya adalah anti korupsi. Nah ini anti korupsi ini apa ya? Kalau memang akuntabilitas itu berjalan dengan baik, ya, begitu juga nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, maka akan terwujudnya anti korupsi. Untuk siapa? Untuk semuanya dong, ya, untuk semuanya. Bu, di tempat kami ada melakukan sebagai tindakan bla bla bla, ya sudah mereka, kita ya kita. Jangan mengikuti, karena sesuatu hal kalau kita dapatnya itu yang sesuatu hal yang kita dapat, maka akan keluarnya juga begitu. Artinya sesuatu hal yang kita dapat berkah, maka keluarnya juga untuk berkah keluarga kita. Tapi kalau sesuatu hal yang kita dapatnya tidak benar jalannya, maka akan mengakibatkan untuk apa keluarga kita atau kita diri sendiri. Nah itulah dia. Jadi lingkarannya jelas sekali. Nah selain itu juga ya di sini makanya surat dari KPK yang terbaru itu anti korupsi itu bukan hanya di Diklat Lasar saja, tapi setiap Diklat teknis harus menyiapkan memang materi anti korupsi sekitar 2 JP. Itu dia. Untuk apa? Untuk membangun sistem integritas dan proses internalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Nah ini semuanya ada di video di agenda 2. Nanti kalian silakan membukanya. Oke, di sini. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya, kita diskusi dulu. Silakan, mungkin ada beberapa hal yang akan ditanyakan. Di sini kan Bu yang betul coaching. Nggak tahu, coba telepon siapa Bapak? Ya. Nggak apa dengan silakan didiskusikan. Oke. Nah, dengan demikian ya, pentingnya kita untuk perubahan mindset nih untuk mewujudkan itu semua. Mindsetnya bagaimana, Bu? Nah, itu dia. Nah, ada beberapa hal memang yang harus kita lakukan terkait untuk mewujudkan nilai-nilai di agenda 2, yaitu aneka. Perubahan mindset itu harus memang sudah terpatri di dalam diri. Nah, ini dia. Nah, kelihatan ya? Kelihatan kan?
Ya, Bu, kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Benar ya? Nah, ini semua juga ada di video Ibu. Jadi video ini dibuat nih untuk memudahkan para peserta latsar. Udah video ini udah pinter deh agenda 2. Nanti kalau pas ada linknya, silakan. Nah ini dia. Perubahan mindset yang dilakukan adalah penguasa menjadi pelayan. Jadi kita nih sekarang posisinya kita seorang ASN itu bahwa masyarakat itu adalah harus kita layani, harus kita berikan yang terbaik. Ya, apalagi sekarang ASN itu menuju birokrasi dunia. Kalau ingin menuju birokrasi dunia, berarti aktualisasi dirinya harus dong ditingkatkan. Nah, kalau kita bicara aktualisasi diri ini, Ibu mengadopsi dengan teorinya Abraham Maslow, ya, Abraham Maslow mengatakan bahwa salah satu kunci suksesnya manusia, ya, untuk keinginan yang tercapainya itu ada beberapa tahapan, ya. Yang tahapan terakhir adalah aktualisasi diri. Itu dia. Jadi untuk mewujudkan aktualisasi diri ini di setiap masyarakat ini dia selalu dinamis. Kita juga sebagai pelayan masyarakat harus dinamis. Nah, dengan demikian bahwa kita ini abdi masyarakat. Kalau nggak ada masyarakat, nggak usah ada SS, NPNS. Ya, makanya dengan adanya masyarakat, kebutuhan masyarakat yang dinamis, pentingnya kita sebagai PNS untuk melayaninya. Oke. Yang kedua adalah wewenang menjadi peranan. Wewenang menjadi peranan bagian di sini bagaimana? Nah, jadi di sini taatlah dengan regulasi, ya, taatlah dengan SOP, ya, taatlah dengan sebuah kebijakan. Nah, jadi semua itu dibuat tujuannya untuk apa? Untuk keteraturan, untuk asas manfaat dan keberlanjutan institusi organisasi ini dalam menghadapi global market, ya, itu dia. Karena tuntutannya semakin tinggi nih. Kondisi pandemi tinggi, tuntutan masyarakat juga tinggi. Masyarakat juga nggak mau tahu kan bagaimana stay at home, tetap di rumah, tapi dia tetap harus diberikan pelayanan yang maksimal. Sama seperti kalian, seperti itu juga, ya. Itu juga seperti itu juga sama. Jadi setiap porsi masing-masing harus memberikan pelayanan maksimal. Ya itu dia. Selanjutnya yaitu jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ingat, jabatan itu adalah suatu keberkahan, jangan dijadikan ria atau sombong, tapi dipertanggungjawabkan. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Karena kebahagiaan seumur hidup itu, Ibu ngadopsi ya dari Confucius ini, kebahagiaan seumur hidup adalah kebahagiaan yang bisa memberikan asas manfaat, yang bisa memberikan nilai-nilai manfaat atau kebermanfaatan atau keberlanjutan di dalam kehidupan ini. Jadi itulah yang kebahagiaan seumur hidup, selain memang itu di tempat kita bekerja. Nah di rumah bagaimana? Di rumah juga sama. Kita pasti punya standarisasi untuk mencapai kebahagiaan di rumah tangga itu macam mana. Kita juga punya standarisasi untuk mencapai kebahagiaan di tempat institusi itu bagaimana. Nah itu yang terkandung di dalam perubahan mindset di sini. Oke, nah. Oke, saya suatu hebat yang luar biasa ya. Kalau di sini Ibu yang lihatnya yang kameranya hanya 2 aja ya, Bu Agnes sama Pak Danar. Yang lainnya ini kok nggak ada gitu loh. Ya, nih tetap on kamera ya. Iya sinyalnya. Mungkin jaringannya Bu di sini. Jaringannya Bu. Ada semua Bu. Oh. Ada semua. Iya, coba di on kan semuanya. Ya. Iya. Gua pakai jaringan Indosat. Saya tadi berubah dari Telkomsel. Iya. Nextnya ke depannya kan nanti kalian kan bakal ujian nih. Kalau bakal ujian nanti ini kan udah mulai start nih. Coba cari deh di tempat di mana. Kalau ada di warung kopi aja nggak masalah ya. Suruh dia jangan setel lagu. Tolonglah jangan setel lagu ya, kasih saya waktu 5 jam aja. Ya. Minta cari memang jaringan yang settle di mana. Karena kesempatan ini yang bisa ketemu dengan WI, diskusi ya ini sekarang. Itu kalau udah nanti pada saat pertemuan berikutnya memang ada offline. Tapi kan tidak bisa mengupas tuntas. Karena di sini agenda 2 dan agenda 3 ini saling keterkaitan nih. Untuk aktualisasi suatu hebat luar biasa. Kalau kalian jaringannya jelek, tidak maksimal penyerapannya, nanti jelek hasilnya. Kecuali kalau hasilnya abal-abal. Abal-abal pun masih dipertanyakan lagi. Ditemukan ternyata ada plagiarisme, ngulang. Ya, itu memang inilah memang yang harus memang kita
Ya, memang harus konsekuensinya seperti itu. Kalau siap blended harus siap sinyal, ya, harus siap semuanya. Jadi kalian harus maksimal. Karena ibu juga berusaha maksimal nih WI-nya. Kalian juga harus begitu. Jadi nggak ada cerita sinyal apapun. Cari tempat yang memang bisa kalian dapat. Ya, oke, kita lanjut lagi. Berikutnya, oke, bantu ibu ini deh. Oke. Nah, oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, dengan demikian makanya di agenda 2 ini ya, selain kita juga tentang mindset, kita juga akan menggambarkan nih gimana sih kalau Indonesia ini terwujudnya tadi yang 5 yang bisa dijalankan secara profesional, secara baik, secara terstruktur dan sistematik. Ya, Pak. Nah, kita Ibu share lagi ya. Nah, share di sini. Ini dia. Indonesia akan jadi seperti apa? Ini. Indonesia yang diharapkan akan seperti ini dia. Iya. Oke, enter. Lihat. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Oke, ini dia. Nah, ini juga yang Ibu share juga ada di agenda 2, di review agenda 2, nilai data SN. Ya, ini juga ada di YouTube. Di mana kalau itu terjadi maka akan terwujudnya pemerataan infrastruktur, perkotaan dan pedesaan, ASN berkelas dunia. Tadi Ibu sampaikan ya, bagaimana menuju birokrasi dunia, terjangkau, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan personal. Itu dia. Jadi dimanapun berada, apalagi kondisi pandemi saat seperti sekarang ini, tapi bisa memberikan yang maksimal untuk pelayanan publik, untuk memenuhi keinginan dari beberapa lintas sektor atau instansi, ya. Terus apalagi ya untuk merangkum atau mereview dan merealisasikan memang arahan-arahan dari pusat. Jadi pandemi ini jangan dijadikan suatu kendala, tapi jadikan pandemi ini adalah suatu tantangan untuk terjadinya lompatan-lompatan besar sejalan dengan Bapak Jokowi tadi sampaikan ya di video itu. Nah, yang ketiga adalah masyarakat yang berbudaya dan hukum dan korupsi. Nah, jadi di sini pentingnya partisipasi masyarakat. Ya, jadi untuk pemberantasan korupsi ini bukan hanya kita aparat hukum saja, tapi masyarakat juga ikut bergerak di dalamnya. Dan demikian hidup sehat, karena akses fasilitas pelayanan kesehatan juga berkualitas dan merata, baik itu di kota maupun di desa. Jadi tidak adanya kesenjangan signifikan, karena dilihat ada beberapa di kecamatan juga di desa, dia sudah punya juga puskesmas yang bagus, yang layak, yang bisa dijadikan rujukan lah, gitu. Ya, oke. Selanjutnya adalah penurunan emisi kualitas air dan udara. Otomatis karena apa? Karena udah ada taat regulasi, ada ketaatan di dalamnya. Bagaimana setiap kebijakan itu dibuat berbasis berwawasan lingkungan, berbasis anti korupsi. Jadi uangnya memang harus untuk menyupoi, misalnya memberikan cuan itu kepada pejabat-pejabat, maka digunakan ke IT dalam pengelolaan produk yang ramah lingkungan. Nah, yang keenam adalah penguatan kota klaster kreatif dan digital berkelas dunia. Nah, di sini kenapa ini harus dilakukan? Ya, memang kita belum sampai ke sana, tapi nextnya akan mengarah ke sana, penguatan kota. Bisa jadi nanti dengan jadinya ibu kota baru itu akan menjadi salah satu wujud klaster kreatif digital berkelas dunia. Sekarang kan kita udah mulai menggunakan digital. Ya, materi pembelajaran kita pada hari ini juga. Lanjut adalah terbangunnya integritas dan kompetensi aparat penegak hukum dan penyelenggaraan negara, warga, ya, yang taat hukum dan masyarakat yang berbudaya hukum. Jadi di sini itu tadi sebagai seorang ASN kita harus taat dengan hukum, tahu tentang hukum, bisa memaknai maksud dan tujuan dari kenapa peraturan itu dibuat.
Misalnya dalam membuat aktualisasi, pasti kan dasarnya ada, regulasinya ada. Nah, itu kalian harus sudah bisa memaknai itu semua. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba muncul tapi tidak ada telah dasar yang kuat. Selain tentunya teori menjadi praktek, ya kan? Kalau kita bicara aktualisasi ini kan muatan diisi agenda 2 ini bagaimana teori menjadi praktek, konsep menjadi konstruktif, dan ide itu jadi suatu gagasan-gagasan inovatif. Itu kalian kemas demikian rupa. Ya, dan berikutnya adalah produktivitas petani meningkat lah. Sekarang produktivitas petani meningkat itu peran siapa ya? Peran pemerintah dan peran penyuluh pertanian. Karena apa? Mereka diberi kemudahan, mereka difasilitasi. Itu dia salah satunya. Ya. Oke. Sekarang Ibu mau tanya deh di tempat sob-sobku hebat. Coba inovasi apa yang sudah dilakukan? Ya, silakan. Siapa? Ya, silakan. Inovasi apa yang sudah dilakukan? Oke, silakan guys. Kita di sekolah. Silakan di unmute kan. Nanti semuanya kena kok. Semuanya akan kena, akan merata. Silakan siapa yang mulai dulu? Yang Inovasi apa yang sudah inovasi dilakukan yang di sudah tempat kita sob-sobku lakukan atau di tempat inovasi kita yang pernah bekerja, kalian Kak, Bu. lihat di Sekadau? Boleh. Ya, silakan siapa? Di tempat kita kerja, Kak, Bu. Ya, silakan suaranya Bu, nyaringkan dikit Bu. Inovasi Ya. di tempat kita Ya, Bu. bekerja, Kak, Bu. Iya, boleh. Tempat bekerja boleh. Di luar sana boleh, asal jangan di dunia lain ya. Kalau Ngeri nanti kabur kita walaupun siang-siang. Sila Bu. misalnya kita membuat literasi di kelas, membuat pojok belajar membaca, Bu. Soalnya di SD saya kan belum ada seperti itu. Jadi saya mempunyai keinginan untuk buat pojok belajar membaca. Apa itu inovasi ya, Bu? Oke, betul. Kasih reaksi dong, kasih reaksi dong. Iya, mana yang lainnya? Iya Bu, saya Hai, boleh yang Bu. lainnya ayo mainkan. Nah, Ya Bu, saya Bu. Oke, inovasi iya, yang saya silakan. lakukan ya. Ya. Baik, inovasi yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu adalah membuat penelitian tindakan kelas, Bu. Jadi dari rendahnya hasil belajar di kelas, yaitu membuat model pembelajaran yang inovatif. Salah satunya adalah model discovery learning, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Suaranya enggak kedengaran ya, Bu? Iya. Ya, silakan kasih reaksinya yang lain. Oke, sila lanjut. Langsung. Kalau saya, Bu, kebetulan pembelajaran kami itu kan sistemnya semi daring, Bu. Artinya kadang menggunakan video, kadang menggunakan tatap muka. Nah, jadi ketika menggunakan video, inovasi saya cenderung menggunakan PowerPoint, Bu. Jadi membuat PowerPoint kemudian di-share ke grup kelas, Bu. Jadi mereka lebih apa namanya? Lebih menyukai ketika pembelajaran menggunakan tab atau apa namanya HP, Bu. Jadi mungkin itu inovasi yang sudah saya lakukan kemarin, yaitu untuk pembelajaran. Oke, kasih dong reaksinya. Iya. Ya, dimainkan. Nah, mainkan. Nah, oke. Sila lanjut.
Mana sila? Oke. Ya, silakan. Yang Baik. dulu Mungkin dari saya, dilempar ke siapa, Pak? Sila, Pak. ya, Ya. inovasi yang sudah saya lakukan di sekolah saya itu, di sekolah kami itu di dalam kelasnya dindingnya itu tidak ada, misalnya tidak ada gambar, tidak ada cat yang sudah kusam. Jadi saya mengajak siswa saya itu dan guru-guru lain itu membuat inovasi seperti menambahkan gambar dan membuat gambar supaya anak-anak lebih semangat lagi untuk belajarnya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, kasih. Oke. Tepuk tangan ya. Oke. Sila yang lain. Lanjut. Kalau saya, Bu, saya kalau di sekolah, kebetulan di tempat kami sana kan dibilang terpencil, ya enggak. Soalnya di sana itu tempat saya itu muridnya cuma berjumlah 40 orang dari kelas 1 sampai kelas 6-nya. Jadi kalau untuk itu yang pertama saya lakukan itu karena murid sedikit, saya itu menempelkan gambar-gambar. Misalnya untuk kelas-kelas bawah saya tempelkan gambar-gambar kayak abjad, terus kayak angka-angka, susunan angka gitu, Bu. Iya, bagus sekali. Ya, memang harus seperti itu ya kalau model pembelajaran. Mantap. Iya. Sila, lanjut semangat, Bu. Walaupun hanya 40 ya, dengan terbatas ya. Bagus. Silakan lanjut. Siapa? Ya, silakan. Lanjut. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ketika saya mengajar di SDN 20 Cenayang tempat saya bertugas sekarang, ketika saya masuk di sana kemarin, saya ditugaskan di kelas 3, akan tetapi saya menemukan masalah di dalam kelas itu, yaitu ada beberapa anak tidak lancar membaca dan bahkan ada yang tidak mengenal huruf sama sekali. Oleh karena itu saya memiliki inisiatif untuk memberikan maksudnya ketika saya mengajar, saya memberi inovasi bagaimana agar anak-anak ini ketika mau ulangan nanti setidaknya bisa mengenal huruf gitu. Karena ada satu anak yang tidak bisa mengenal huruf sama sekali. Tapi ada empat orang anak itu tidak lancar membaca. Oleh karena itu saya menerapkan ketika belajar kita dipilah dulu anaknya, kemudian yang tidak bisa membaca dengan yang sudah lancar membaca, yang tidak bisa membaca. Jadi saya mengajak yang tidak bisa membaca, yang belum lancar dan yang tidak mengenal huruf dulu, belajarnya itu dengan menerapkan mempraktekkan, kemudian menempelkan gambar, kemudian gambar abjad gitu. Jadi nanti sambil bernyanyi bersama anak-anak. Terima kasih. Ya silakan. Oke, bagus ya. Jadi memang ya. Assalamualaikum Bu. Ini teman saya ada masalah. Ya, kenapa Bu? Teman saya Emma ada masalah jaringan. Nggak tahu keluar masuk. Padahal sinyalnya banyak Bu. Sinyalnya bagus, tapi keluar masuk gitu. Mohon maaf ya Bu. Ya, enggak apa-apa. Nanti nextnya ke depannya carilah sinyal tempat yang bagus.
Iya, yang Bu. bisa on, ya, jadi tidak terputus-putus, bisa menyeluruh mendengarkan, ya. Oke, itulah tadi salah satu ya kreatif yang dilakukan oleh swab kita tadi, Desi Sugianto dalam meningkatkan minat pembelajaran siswa. Nah, itu masuk di komitmen mutu tuh, sama akuntabilitas juga ya di dalamnya, ya. Oke, dan di etika publik juga bagaimana memberikan kode-kode etik ya dan dalam artian oke sebagai guru aku harus maksimal, aku memberikan terbaik. Nah, itu nilai-nilai etika publiknya di situ. Ya. Oke, lanjut silakan. Semangat tetap dan tuangkan di aktualisasinya. Ya, silakan yang lain. Kalau saya Bu, yang pertama itu adalah inovasi untuk instansi. Kebetulan tempat saya tugas termasuk desa terpencil, tidak ada listrik, tidak ada juga jangkauan sinyalnya. Yang dilakukan adalah kebetulan mendapat bos afirmasi, jadi salah satu langkah yang dari instansi itu adalah memasang panel suryanya. Dari situ kami mulai bisa bekerja, contohnya ngeprint. Jadi yang bisa saya lakukan untuk siswa itu adalah media pembelajarannya. Jadi karena keterbatasan media pembelajarannya, mungkin lewat media gambar itu lebih meningkatkan minat belajar siswa. Terima kasih. Oke, kasih A+ dong. Sip, lanjut, sila. Mantap ya, semangat terus. Bu, saya boleh ke belakang. Bentar. Silakan, silakan. Ya, lanjut. Ya. Saya Kemal sudah ya. Silakan lanjut yang belum. Iya. Ya, saya Emma Permatasari. Ya, saya Emma Permatasari. Inovasi yang bisa saya lakukan di sekolah saya mungkin seperti kan sekolah saya bisa dibilang sekolah kecil ya Bu ya. Mungkin guru-gurunya pun udah pada tua. Nah, mungkin mereka dalam mengajar pun belum menggunakan model-model yang terbaru. Nah, saya sebagai orang yang lebih muda lah kan, mungkin lebih banyak telah mempelajari model-model yang baru. Mungkin itu yang saya ajarkan kepada siswa-siswa biar dalam pembelajaran itu tidak bosan. Mungkin hanya seperti itu. Ini memang salah satunya mewujudkan kreatif inovatif ini untuk kita sebagai guru supaya siswa itu tidak bosan, tidak jenuh. Ya, supaya siswa itu tetap bersemangat, ya. Supaya siswa itu bisa menghasilkan nilai di atas nilai standar. Itu yang diharapkan. Waktu itu terus berjuang ya, semangat dan terus digali. Mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa dijadikan untuk aktualisasi. Silakan kita kasih reaction dong. Oke, sila yang lain, semangat. Iya. Oke, lanjut silakan. Sepertinya sudah semuanya ya. Oke ya. Sudah semuanya. Ada yang kurang? Ada yang belum? Apakah sudah semuanya? Iya. Ini kayaknya Bu Emilia apa karena sinyal nggak bisa. Ya. Oke. Kalau Ibu bertanya tolong segera direspon ya. Dengan pakai punya saya. Ya, kami berempat. Ya, gimana? Bisa Ibu Emilia ya, silakan. dengan saya. Nah, silakan maju. Nah, gitu join. Kok join bisa bareng gitu kan enggak apa-apa. Nah, boleh. Silakan. Ya, Bu, kami berempat kebetulan. Iya, enggak apa-apa. Bisa join gini.
Nanti baru pisahkan lagi ya. Silakan. Bisa join gini enggak apa-apa. Bareng aja di situ. Keluar masuk Ibu. Ya. Ya. Baiklah, saya kan mengajar di tempat yang di ujung Sadau, berbatasan dengan Ketapang. Jadi di masa pandemi ini kami kan dilarang tatap muka. Jadi saya berinovasi, anak-anak saya kumpulkan di rumah saja. Karena saya melihat anak kelas 1 khususnya, kalau sekolahnya seperti ini tuh sama sekali nggak ngerti apa-apa tuh, nggak bisa baca, tulis. Jadi saya terapkan sekolah di rumah saya aja, supaya lebih bisa masuk pelajarannya. Demikian Ibu, terima kasih. Oke, kita kasih reaksi ya, walaupun ada putus-putus gitu, tapi masih bisa Ibu pahami lah ya, sekilas bahwa di sini para siswa hebat memang berusaha untuk memberikan yang terbaik di dalam bekerja, berusaha untuk berusaha untuk tetap eksis ya, berusaha untuk menjalankan regulasi dengan taat dan patuh. Ya kalau guru memang sebagai seorang guru harus bagaimana mendidik, menginovasi, melayani dan dengan berbagai model pembelajaran yang digunakan, tinggal menyesuaikan itu silahkan. Nah, jadi memang banyak model-model dalam pembelajaran yang bisa digunakan. Nah, ada buku yang Ibu beli itu 45 model pembelajaran. Nah, silakan ya, itu bisa dijadikan judul juga dalam aktualisasi kalau memang kalian di bidang ilmunya sebagai seorang pendidik ya di situ. Nah, jadi situ bisa diambil, oke, tinggal kesesuaian dengan materinya. Materi IPA, IPS, matematika, atau biologi atau kimia. Silakan disesuaikan. Nah, itulah jadi di sini memang materi itu bukan hanya sedikit saja ya, tapi banyak banget di luar sana. Silakan dibaca deh ya. Bukunya nggak mahal kok, murah. Kayaknya nggak sampai 50 ribuan lah. Ibu ada beli kemarin. Nah itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Udah kayaknya udah komplit ya. Udah semua ya? Udah ya. Nah, oke, di video YouTube di Agenda 2 tuh jelas sekali Pak Jokowi itu mengatakan bahwa kita memang sebagai seorang ASN ini momentum yang krisis ini kita harus membuat lompatan-lompatan yang besar. Nah, kalau kalian lompatannya bagaimana? Lompatan ini dimulai dari aktualisasi yang dilakukan. Itu dia. Karena kita harus membenahi diri ini. Ya, melakukan transformasi besar dengan strategi apa yang digunakan terkait dengan sesuai dengan topoksi ya, suatu hebat yang luar biasa. Kalau di situ Jokowi mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, ekonomi secara global, tapi kita mengkerucutkan secara spesifik apa sih itu yang akan direalisasikan untuk lompatan-lompatan besar di momentum krisis seperti saat sekarang ini akibat karena pandemi COVID-19. Oke. Iya. Nah, itu ya. Oke, maka dengan kondisi saat sekarang memang kita dituntut untuk ekstra keras, ekstra berpikir, ya, baik itu dalam di tempat institusi kita bekerja, di struktur kita ataupun di regulasi sendiri. Oke, sebagai catatan di sini ya, Indonesia khususnya di pemerintahan Republik Indonesia pada saat sekarang tetap mengharapkan adanya investor walaupun di kondisi pandemi saat sekarang. Untuk apa? Untuk perputaran perekonomian kita, untuk hajat hidup orang banyak masyarakat kita, dan untuk kita sebagai seorang PNS kan dibayarkan dari income-nya itu juga. Semakin banyak investor yang datang, maka akan semakin juga meningkat tingkat kesejahteraan PNS juga di dalamnya. Maka dengan demikian pemerintah itu salah satu yang menghambat ya pembangunan atau peningkatan ekonomi itu antara lain karena obesitas. Obesitas bukan tubuh ya, tapi obesitas regulasi. Nah, di mana regulasi Indonesia ini banyak banget total seluruhnya itu ya. Untuk di pusat aja ada 43.700. Belum di daerahnya ada 16.867. Jadi regulasi itu yang pusat sama di daerah sama di kota itu berbeda-beda.
dalam apa mengasumsinya. Jadi sehingga ada beberapa hal yang memang harus dilakukan apa ya, apa sih istilahnya pengurusan lah. Jadi tidak obesitas karena untuk apa? Jadi kasihan investor nih harus pergi ke satu gitu kan. Tapi dengan ini kan tidak, ya dengan kalau sekarang undang-undangnya undang-undang apa nih? Yang sekarang lagi ini. Ayo undang-undang apa yang terbaru yang sempat heboh? Ayo. Terus apa tuh? Undang-undang Cipta Kerja. Kerja. Nah, itu dia. Ya. Coba Ibu minta kalian buka tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kalian baca sekilas dulu. Harus tahu. Nah, itu adalah salah satu yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dalam menyikapi obesitas regulasi. Ya, itu dia. Oke, silakan dibuka dulu di Google-nya, masih bisa tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ibu sih udah ada di sini. Mau tahu isinya silakan. Supaya Pak membaca dulu. Halo. Oke, silakan kita diskusikan. Nah, itulah Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Ada memang beberapa hal yang silakan kita diskusikan. Apa yang bisa diambil? Ya. Apa duluan nih? Berikut ini jumlah poin dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, sistem kerja kontrak. Yang kedua, praktik outsourcing meluas. Nah, yang ketiganya waktu kerja eksploitatif. Oke, ada lagi? Nah, sistem kerja kontraknya itu silakan. Perjanjian kerja, waktu tertentu tidak dibatasi periode dan batas waktu kontraknya. Terus yang praktik outsourcing meluas, tidak mengatur batasan kriteria pekerjaan yang dapat dipekerjakan secara alih atau outsourcing. Nah, yang ketiga, batasan maksimal jam lembur dari 3 jam dalam sehari, 14 jam sepekan menjadi 4 jam dalam sehari, dan 18 jam dalam seminggu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, silakan. Yang lain silakan tambahkan. Iya, silakan. Ada yang mau nambahkan? Nah. Sili yang nambahkan nih. Ada enggak? Tak baca kali ini. Nah ini dia. Ibu coba merangkulnya di sini. Jelas ya? Nampak kan? Nah inilah dia reformasi Undang-Undang Cipta ya. Di sini poin satunya bagaimana tuh terkait dengan strategi ya. Jadi menghapuskan diskriminasi terhadap ini dia tadi
dalam undang-undang sektoral bagaimana pengembangan baik sumber daya alam, sumber daya manusia itu bisa dimaksimalkan ya dengan potensi yang ada ya. Tentu dengan regulasi yang tidak berbelit-belit sehingga mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Nah, inilah dia. Alurnya seperti ini. Ini Ibu ambil pada saat jadi kalian tuh coba kalau tiap hari itu buka di YouTube tentang online pas ada online secara langsung, dia disampaikan pada saat ada Bu Sri Mulyani, ada 4 menteri kabinet. Jadi rapat kabinet ini sekarang udah di-share di YouTube. Jadi kita bisa lihat secara online. Nah, di situ ya, jadi ini yang disampaikannya. Jadi World Bank Group juga merespon positif banget nih, ya Undang-Undang Cipta Kerja karena mampu meningkatkan perdagangan dan membuat ekspor impor lebih mudah, menghapus lisensi perizinan, impor ekspor lisensi importir, dan mengurangi biaya dan ketidakpastian perdagangan. Nah, lagi banyak kita kemarin-kemarin kan regulasi yang masih sebelum Cipta Kerja ini, aduh, ke A, ke B, ke C, ke D, semua tidak kepastiannya pasti ada. Waktunya, durasinya, dan biayanya juga. Nah, ini salah satu untuk memangkas tindakan korupsi dan dengan inilah dia Undang Cipta Kerja. Nah, dia. Jadi salah satunya adalah untuk mendapatkan surat rekomendasi saja harus lisensi impor itu memerlukan biaya ya sekitar 6 sen katanya untuk setiap impor dolar. Padahal kan tidak. Ya dengan ini tidak. Nah ini dia. OP memberikan apresiasi atas Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia semakin kompetitif dengan menghapus pembatasan besar pada investasi dan memberi sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Nah itu dia. Ya, jadi pemerintah ini sudah membuat berbagai macam perlakuan. Nah, perlakuan itu dibuat tujuan untuk apa? Untuk Indonesia menuju ke birokrasi dunia siap bukan hanya siap dengan sumber daya alamnya saja, tapi siap bagian integral dari dalamnya itu, baik regulasi maupun strukturalnya, SDM-nya, baik beberapa hal mungkin teknologinya yang bisa digunakan. Jadi supaya negara kita ini tidak termanfaatkan atau tidak bisa digali maksimal sumber daya alamnya yang ada. Nanti kan sayang bisa dinikmati malah negara yang lain. Nah itu dia. Ya. Shilde kita coba berdiskusi lagi. Nah ini ada beberapa case ya, kasus yang mungkin yang bisa kita diskusikan ya pada hari ini. Oke, tapi sebelum itu Ibu jelaskan dulu nih. Ternyata obesitas itu bukan hanya terjadi di regulasi. Obesitas itu juga terjadi di struktural di kita. Ya, itu juga terjadi. Kan sudah banyak nih penciutan terjadi di mana-mana, baik dari level eselon 2, eselon 3, dan eselon 4. Ya, tujuan itu apa? Agar pembangunan infrastruktur ini sesuai dengan proyek strategis nasional, sesuai yang diharapkan. Jadi, para pengambil kebijakan, keputusan ini tidak banyak berbelok-belok, langsung aja satu titik. Ya, bisa mengambil keputusan. Ini sejalan dengan Perpres nomor 109 tahun 2020. Jadi, adanya proyek dan program PNS yang menilai investasi. Nah, mungkin di Kalbar juga ada, ya kan? Oke. Ini, Sila, ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan sampai hebat luar biasa? Ya, oke. Nah, ini, Ibu coba slide lagi. Silakan. Tentang Undang-Undang Cipta Kerja tadi, Bu. Di situ kan menciptakan lapangan pekerjaan. Ada menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi pada kenyataannya lapangan pekerjaan itu sebenarnya makin sulit gitu. Apalagi di saat-saat pandemi seperti ini. Apakah menurut Ibu ini udah terjalankan kah Undang-Undang Cipta Kerjanya atau belum, Bu? Oke, terima kasih ya. Ingat perlu disampaikan di sini. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, pertanyaannya kita coba. Halo, jelas ya suara Ibu ya? Ya jelas. Oke. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa ini adalah masa-masa memang
krisis ya, masa-masa krisis berkaitan dengan pandemi pada saat sekarang. Nah, begitu juga regulasi. Regulasi ini kan kalau dibuat itu kan memang suatu hal yang urgen yang memang menjadi titik terang untuk roda perekonomian, roda kemasyarakatan, roda kesejahteraan itu tetap berjalan dan eksis. Nah, untuk regulasi itu tidak akan bisa berjalan cukup-cukup muncul begitu saja. Jadi regulasi tidak bisa muncul begitu saja, ya. Begitu juga tidak bisa jalan begitu saja, tapi butuh proses. Nah, Bu, sejauh mana sih Bu proses itu berjalan, Bu? Sejauh mana sih tenaga cipta kerja ini bisa berjalan? Nah, sekarang salah satu contohnya seperti ini. Ya, di saat kondisi pandemi saat sekarang masih ada ya perusahaan asing yang berinvestasi. Itu satu. Ya, walaupun tidak begitu banyak, tapi lumayan lah, mengingat juga negara-negara lain juga kan banyak juga yang memang kesulitan untuk mendatangkan investor. Sebentar saya minum dulu. Tapi di sisi lain, Indonesia bisa mendatangkan beberapa investor. Terus, nah, Bu, sejauh mana Bu tingkat untuk pengangguran? Nah, data yang terakhir memang pengangguran kita juga mengalami lumayan ya, banyaknya korban PHK dan sebagainya. Nah, tapi dengan cipta kerja di sini kita diberikan kemudahan tentang perizinan. Kita diberikan kemudahan untuk para pelaku UMKM. Jadi salah satunya adalah tidak mengalami suatu hal yang berbelit-belit, tidak mengalami sesuatu hal yang memang menjadi sandungan atau menjadi hal-hal yang memang dia sulit untuk berusaha. Jadi di sini pemerintah ini melonggarkan, melihat dulu ya pelaku usaha, khususnya yang home industry ya. Kalau yang besar kan pasti lebih banyak perlakuan-perlakuannya, tapi di home industry ini pemerintah lebih luas, pemerintah lebih banyak memberikan peluang, malah pemerintah ikut membantu. Karena untuk apa? Ini untuk nanti eksekusi atau untuk nanti menjalankan, mewujudkan undang-undang cipta kerja. Ya, itu dia, itu salah satunya. Dan next ke depannya diharapkan dengan undang-undang cipta kerja ini, jadi masyarakat tuh tidak berpatokan. Sekarang kan mungkin masih berpikiran jadi PNS yuk. Kalau kerja benar-benar boleh benar-benar nanti jadi PNS ya. Masih kan? Nah, next ke depannya ini nanti kita ini akan ini loh. Sistem ini nanti akan berbagai macam, ada perubahan-perubahan yang memang nanti yang menggerakkan semuanya udah pakai digitalisasi. Makanya saat sekarang PNS mulai terjadi pengurangan-pengurangan. Ya kan? Nanti ke depannya nanti mungkin ada berbagai macam perlakuan-perlakuan. Yang dimana mungkin nanti mungkin untuk menghemat anggaran negara mungkin ada perlakuan dengan melibatkan pihak-pihak ketiga. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti akan sejalan seperti itu. Nanti dikonekkan lagi dengan regulasi yang memang mungkin beberapa kementerian di dalamnya. Tetapi tetap tadi dia sebagai undang-undang yang induk. Nah, itu ya Pak ya. Jadi ini proses namanya undang-undang ini kan baru lahir. Kayak anak tuh dia baru tumbuh, baru lahir. Tetapi di sisi lain dia tetap memberikan kemudahan, pemerintah tetap memberikan kemudahan berbagai macam sektor. Untuk apa? Ya ada agar realisasi undang-undang cipta kerja ini segera berjalan, segera termanfaatkan. Ya, itu tadi salah satunya yaitu tata ruang, macam-macam di situ. Lingkungan hidup, perizinan kreatif, banyak loh di situ. Coba dibuka. Perkembangan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan ada 51 peraturan loh, yang terdiri dari 47 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden. Itu masuk di dalamnya di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu apa? Ada tata ruang, ada lahan dan hak atas tanah, ada lingkungan hidup, ada konstruksi perumahan, ada perizinan kegiatan usaha sektor, BUMDes, UMKM, investasi, ketenagakerjaan, kawasan ekonomi dan barang dan jasa pemerintahan. Itulah di dalam muatan-muatan isinya di pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tentu ya. Tapi yang penting di sini adalah pentingnya komunikasi publik di dalamnya. Kenapa penting di sini? Karena ini nggak bisa kucuk-kucuk, kan banyak nih yang belum memahami dan belum mengetahui. Nah, pentingnya komunikasi publik di sini adalah antar kementerian dan lembaga melakukan sosialisasi yang intensif ya. Itu dia dalam bentuk media elektronik karena mengingat ini kondisi pandemi kan, atau refleks dan sebagainya. Itulah salah satu memang komunikasi publik yang dilakukan ya. Itu ya Pak ya.
Ini Ibu Emilia tuh posisinya kayak tidur aja. Nah, tuh. Memang matanya kecil, Ada Bu. sinyalnya ya. Memang matanya Oke. kecil. Kayak tidur. Iya. Tak apalah, semangat lah. Ya. Nextnya nanti cari tempat yang bagus, yang kira-kira bisa Loyo. joinnya, nggak terhalang. Oke, ini share screen-nya. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Belum muncul. Nah, ini oke, ada beberapa nampak ya. Nah, di sini ada beberapa hal untuk pengenalan kita saja, untuk mengetahui. Nah, ini adalah bisa dilihat ya. Ada beberapa judul penerbit. Nah, ini yang dilakukan ya. Itu adalah ini karena wujud rasa cinta tanah air, rasa cinta kita sebagai seorang PNS. Hal ini yang bisa dilakukan, ini dia. Nah, ini juga ya buku dan modulnya dan juga karyanya. Ini salah satu yang dilakukan saya. Nah, ini dia. Untuk apa? Salah satu wujudnya untuk mengaktualisasi ini. Ya, karena kalau kita bicara tentang penyuluhan itu bukan hanya dalam bentuk sosialisasi aja, tapi bisa dalam media cetak, media tulisan, dan beberapa hal yang memang bisa untuk meningkatkan mutu kualitas diri. Oke. Nah, ini dia. Bisa dicek ya. Kita ada berapa orang nih? Menurut absen nih ya. Nanti cari sendiri. Cepat nih ya. Cara cepat nih. Langsung dibaca. Absennya 1 sampai 10. Hafal kan absennya? Halo? Absen perangkatan, Bu. Iya, tapi ada ya absennya kan per orang. Adanya kan? Nah, Ya, jadi ada. bisa dilihat ya. Ya, itu. Ini nomor 1, ini nomor 2 absennya. Ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu dia. Udah ya? Udah ingat dari screenshot belum? Ini 1, 2. Yang nomor 1 siapa? 2 siapa? Ini 3 dan 4. 5, 6. Siapa nomor 1, 2? 7, 8, 9, 10. Oke? Sudah? Coba mau tanya Ibu yang belum tahu yang mana. Share Ibu, belum tahu. Bu, saya nomor ini mana Bu? Gitu. Ada nggak? Berarti udah semua tahu ya? Belum, Bu. Halo? Belum, Bu. Saya belum tahu. Semua? Belum, Bu. Nah, sekarang tanya nomor berapa? Ngobrol. Ini nih, mulai dari awal ya. Coba nih. Foto tuh. Ini 1 dan 2. Berarti satunya kiri, kanannya 2. Di foto. Foto ya. Ini nomor urutnya ya, sesuai 1, 2. Ini foto lagi. 3 dan 4 di foto. 3 kiri, 4 kanan. Wah, sinyal nih. Oke. Ini 1, 2, 3, 4. Ini dia. 5, 6. 5, 6. Oke, udah foto langsung. 7, 8 sudah. Ya. Ini 7, 8 dah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 udah. Ini dia 9, 10. Oke. Enggak usah. Oke, silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Setelah itu kita diskusi lagi. Ini ada yang update ya, yang terbaru-baru 2021 Ibu ambil. Pandai aku kayak gini. Ya. Oke,
Ya, silakan. Maaf Bu, kalau yang di kelompok ini belum ada nomor absen ya Bu, dari 1 sampai 10 belum ada. Maksud sih belum ada. Kelompoknya. Yang dibagikan Belum ada. Karena belum ada. Kemarin itu kan absen global. Kalau gitu sesuai, kalau gitu. Nah ini tadi sesuaikan ya nih. Ibu ya, Ibu tentukannya nih. Aduh, maksud nomor absen nggak ada sih. Oke. Ibu yang tentukan ya. Nanti mungkin nanti panitia akan menambahkannya. Serah. Jadi itu saat sekarang Ibu tentukan. Bu Ira 1, Fajar 1, 2, Emilia 3, Bu Iranya 1, Pak Fajarnya 2, Bu Emilianya 3, Bu Enyonnya 4, Bu Emanya 5, Bu 6-nya Bu Agnes, 7-nya Desi, Bu Desi, 8-nya Pak Franciscus, 9-nya Pak Enzo, 10-nya Pak Danartianto. Dengar ya? Udah ya? Ya Bu. Nah, sekarang Ibu share lagi. Ya. Oke. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Belum Bu, belum muncul. Belum Bu, ini sudah. Oke. Udah? Sudah? Sudah Bu. Belum muncul Bu. Masih gelap. Masih kosong Bu. Udah Bu, udah Bu. Sudah Bu. Masih apa? Nih, udah jelas belum? Sudah Bu, sudah. Ini yang nomor 1 nih berarti Ini ya. saya Bu. Ya, foto nih. Bentar Bu, bentar. 1, 2, 3, 4. Foto langsung. 5, 6. Belum muncul 7, bukunya 8. saya Bu. 7, 8. Ini 7 berarti di kiri, 9-nya, 8-nya kanan. Saya yang 9, ke-6 10. tadi, belum muncul punya saya, malah lelet. Oke, 6-nya nih. 1, 2, 3, 4. Nih. 6 tuh yang kanan nih. Pembiayaan. Ekspor. 6, 7, 8. Dipoto. 7, 8. Udah. Lanjut. Nih dia terakhir. Munafik. Oke. Silakan dikasih waktu 5 menit ya. Untuk baca. Ya, silakan. Dikerjakan. Ya. Ibu ke toilet sebentar. Kalian kerjakan 5 menit. Silakan. Nah, itu buku dia. Nah, kalau mau 3 naik mah. Indikator dalam pemberantasan korupsi.
Oke, 2 menit lagi ya. Nah. Oh iya, ya silakan. Siapa? Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Ya silakan siapa dulu. Oh. Assalamualaikum. Tidak provinsi. Ya silakan. Siapa? Nanti kan semuanya kena. Lanjut. Ya, mungkin Bu Ira nih kayaknya udah enggak ini. Sila. Yang pertama nih urutannya sesuai urutan ya lah. Dah sila. Nanti langsung lanjut. Ya, unmute-nya. Ya. Bu, nanti Bu, saya belum siap Bu. Learning, makan hati. Ya silakan langsung. Oke. Soeb Danar mungkin. Silakan. Ya, di suaranya di Baca unmute dulu. kan? Ya, silalah.
Nanti Bapak lempar ke siapa, Pak? Silakan. Monggo. Oke, Bu. Halo, Bu. Oke, silakan. Silakan langsung. Sinyalnya kan bagus. Langsung aja. Ya. Nanti yang lainnya langsung melanjutkan ya. Kalau saya berdasarkan dari artikel tadi, apa namanya, penyebab terjadinya korupsi, yang pertama adalah kurangnya pengawasan dari pihak terkait ya untuk mengawasi proses pengadaan alat dan bantuannya, Bu. Jadi tidak adanya pengawasan sehingga seorang bupati mampu untuk membagi-bagikan proyek. Ya, itu salah satu penyebab. Semangat. Halo, Oke, Bu. beri aplaus dong. Ya. Ya. Oke, coba silakan melanjutkan langsung. Saya, Bu. Iya, langsung aja. Silakan. Saya contoh-contoh bagaimana usaha mencegah dan menentang korupsi ya, Bu. Nah, kalau saya sih pekerjaan memberantas korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata dan dari pimpinan tertinggi. Selain itu, strategi pencegahan korupsi diperlukan agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya dapat ditutup. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, sip. Kita kasih reaction. Bagus. Lanjut yang lainnya. Ya. Untuk saya pertanyaan nomor 4 korupsi dalam berbagai bidang atau sektor. Nah, dalam bidang yang saya ambil, ya mungkin dalam bidang ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonominya, dampaknya yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, dan penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Nah, menurutnya, pendapatan negeri dari sektor pajaknya, Bu, dan meningkatnya hutang pemerintah. Sedangkan sisi sosial, bahwa korupsi merupakan penyebab kemiskinan, tercermin dampak korupsi dalam dari sisi dampaknya penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Sedangkan menurut faktor sektor pajak itu meningkatnya hutang pemerintah. Sedangkan untuk sisi sosial, bahwa korupsi merupakan penyebab kemiskinan, tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Pengetasan semakin lama. Oke, kita beri ini dong. Akusnya. Ya, siap.
Saya Bu. Oke, lanjut silakan. Langsung. Saya Bu Emilia Bu. Ya, silakan. Siapa? Terkait case tadi tentang di agenda 2. Jadi kita memang di bulan ini lebih banyak kita menggali, terus lebih banyak kita mengoptimalkan, memaksimalkan potensi-potensi yang ada baik di dalam diri maupun mungkin di sekitar kita, mungkin dengan kasus-kasus, ya, mungkin dengan beberapa hal terkait dengan fenomena atau isu, itu bisa juga digali. Silakan lanjut, siapa? Langsung. Yang memang sinyal bagus, sinyalkan langsung. Baik, saya Bu menjawab pertanyaan soal nomor 2 tadi terkait dengan tujuan pemberantasan korupsi, yaitu perjuangan melawan perilaku jahat dalam pemerintahan yang merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas, yakni menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan efisien. Itu, Bu. Terima kasih. Oke, jadi bagaimana bekerja, mengaktualisasikan segala sesuatu hal itu harus efektif dan efisien. Nah, kalau kita bicara efektif dan efisien itu berarti harus transparansi, harus akuntabel, harus punya komitmen, harus ada mutunya, harus ada standarisasinya. Itu kok udah efektif efisien itu udah mencakup di dalamnya itu beberapa multi ya, beberapa makna ya terkandung di dalamnya. Oke, kasih dong aplaus. Oke, lanjut silakan yang lain. Saya Bu. Udah. Tes, masuk nggak suaranya? Oke. Jadi saya mau menjawab soal nomor 3 Ibu. Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi itu terbagi menjadi 3 indikator. 1, mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi dengan indeks prestasi korupsi. 2, mengukur sistem anti korupsi Indonesia dengan UNCAC. 3, menerapkan indeks sistem integritas nasional yang tengah diusulkan oleh KPK. Itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Emilian, bagus sinyalnya daripada yang tadi ya. Lumayan. Oke, kita kasih ini, kasih jempol. Kasih dong yang lainnya respon, reaksinya. Ya, lanjut sila yang lainnya. Oke, silakan. Baik, saya ya, akan langsung menjawab ya, pengertian dari korupsi dalam arti yang luas. Ya, dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongannya. Itulah dia ya, intinya memang korupsi itu kalau kita bahasa mengambil dari bahasa Latin, ya mengambil dari bahasa Latin kan corruptio, artinya itu curang, buruk, jelek dan sebagainya. Jadi ada berbagai macam makna teori korupsi yang bisa diadopsi. Silakan mengambil. Ya oke, kita kasih hapus dong untuk slide kita Fajar yang sudah menelaah hasil dari case ya, study yang dilakukan. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya siapa? Saya Bu. Ya langsung, silakan. Nih kalau saya tadi referensi atau role model negara instansi yang anti korupsi. Ini kalau di sini referensi korupsinya merupakan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi karena sifatnya yang merugikan banyak orang. Terus instansi yang anti korupsi, agen perubahan yang turut serta bersama KPK memberantas korupsi melalui penyuluhan anti korupsi. Terus di sini negara-negara yang anti korupsi dengan 5 negara terbesar dengan korupsinya paling rendah. Yang pertama menempati urutan pertama itu Selandia Baru, yang keduanya Denmark, yang Finlandia, keempat Singapura, dan kelima Kanada, Bu. Terima kasih.
Jadi kelima negara itu tuh dia termasuk kategori 5 negara yang termasuk salah satu negara yang memiliki kebahagiaan masyarakatnya tertinggi. Jadi itu pasti saling apa ya, kayak kita tuh kalau di Tucker-Parson itu, teori Tucker-Parson itu saling keterkaitan seperti teori sistem fungsional. Di mana di dalamnya kita kalau di struktur di organisasi dalam bekerja itu ada muatan namanya adaptation, containment, integration, dan lateral management. Nah, itu tuh mereka tuh sudah apa ya, bersinergis ya, sudah apa ya, bercakar atau berfondasi kuat sehingga dia masuk dalam kategori negara yang memang masuk 5 kategori non tidak korupsi, anti korupsi, dan termasuk negara yang memiliki tingkat stres dan bahagianya masyarakatnya termasuk yang terbaik di dunia. Jadi kalau mau bahagia ke sana, ya kan? Pendidikannya juga begitu. Mereka pendidikannya nggak makan waktu banyak. Jadi satu hari itu ya, Selandia Baru itu dia cuma beberapa jam aja masuk ke sekolahan. Tetapi hasilnya bisa maksimal. Jadi lebih banyak mereka menerapkan salah satunya praktik ya, karena negara mereka sudah makmur ya. Jadi investasinya juga udah bagus. Jadi siswa-siswa itu lebih banyak ke praktek. Jadi kita sebagai guru atau dosen itu memberikan hanya wejangan dan mereka bisa menyerap dari praktek-praktek itu. Jadi hanya oke, silakan ini nanti kita ke sini, adapun teknik nanti di lapangan seperti ini, nanti yang apa kalian dapat di lapangan itu apa. Sama sih seperti sekarang Ibu berikan. Ibu berikan kasus-kasus, oke ini kasus silakan kalian telah apa sih yang bisa kalian ambil dari ini semua. Oke, dipetik apa dan yang nextnya ke depannya sebaiknya yang tidak dilakukan itu apa. Nah, seperti itu dia. Lanjut berikutnya. Saya Bu Franciscus Bumari ya, menjawab soal nomor 8, hubungan antara dampak korupsi, sosial korupsi, dan indikator pemberantasan korupsi. Kerugian keuangan negara akibat korupsi memang mempengaruhi kemampuan negara dalam melakukan kegiatan pembangunan. Namun kerugian akibat korupsi tidak hanya sekedar keuangan negara, melainkan juga dampak korupsi terhadap alokasi sumber daya tidak optimum. Mungkin seperti itu. Oke, silakan. Ya, itu ya tadi ya. Duh, udah mantap-mantap lah nih dah. Sohib nih. Ya, kasihkan dong. Mana kok pada nggak ada kasih reaksi ini, pelit nih. Kasih dong. Nah, aduh, nah. Kasih reaksi nggak mau. Itu kan udah ditelaah itu. Ya, silakan lanjut. Siapa? Berikutnya. Oke. Lanjut. Siapa? Ada yang belum nih? Udah semua? Bu ini sudah belum, Bu Inis? Saya kurang menyimak tadi Bu, soalnya selalu keluar masuk room nih saya. Jadi kurang menyimak apa yang dimaksud itu Bu. Soalnya jaringan jadi nih. Tadi tuh, jadi tadi ada case study yang diberikan untuk swab-swab nih, untuk kawan-kawan Ibu swab-swab bagian luar biasa. Nah, case study itu terkait dengan akuntabilitas, terkait dengan wujud mutu, terkait dengan etika, dimuatnya di dalamnya terkandung tentang anti korupsi, tentang korupsi. Nah, itu dia. Nanti mungkin Ibu memang nggak dapat atau terlewat, bisa mendengarkan aktif ya Bu ya, apa yang disampaikan kawannya. Ya, silakan. Ada yang lain lagi? Sudah? Oke, kita coba share lagi. Nah, ini adalah jadi masih ada ya? Ya, saya belum Bu. Yang punya saya pengertian dan ayo dong, cepat. Biaya sosial. Kelewatan. Jadi silakan. Jadi punya saya itu pengertian dan unsur biaya korupsi. Nah, di konsep biaya korupsi itu, biaya korupsi kejahatan dihitung dari 3 hal, yaitu biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan, dan biaya reaksi terhadap kejahatan. Maka nilai kerugian keuangan negara merupakan biaya sosial eksplisit dalam hal ini adalah biaya akibat korupsi. Nah, tindakan pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang akan menimbulkan kerusakan besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, hukuman atau sanksi yang diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi
saat ini hanya memperhitungkan besar uangnya yang dikorupsi atau disalahgunakan atau dinikmati oleh para koruptor saja. Terima kasih Pak Jai. Oke, thank you. Top. Bagus banget nih, pintar-pintar semua. Suka saja Ibu nih. Terkagum-kagum ria. Ya, kasih dong reaction-nya semuanya. Ya. Oke, sinyal. Iya, oke lanjut. Ya. Ya apa-apa kalau yang keluar masuk, tapi harus tetap dia aktif mendengarkan. Ya, sudah? Ada yang masih kurang nih. Bu Emma udah ke Bu Emma? Bu Emma terdiam nih, berarti sinyalnya tak bagus. Jadi patung. Nah, banyak mau muncul suara di unmute-nya kali. Nah, sila di unmute kan itu masih merah itu. Ya. Nah, ini ada di pojok kiri itu, Bu. Pojok kiri itu ada merahnya tuh, Ibu masih muncul. Nah, sih. Nah, baru bisa ngomong gitu. Tadi nah, udah coba ngomong, Bu. Pas dipotong emang gitu, Bu. Sila. Oke lah. Kalau gitu emang ulangi ya, Bu ya. Dampak korupsi dalam bidang atas sektor. Nah, dalam bidang itu bidang ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonominya, dampaknya yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Nah, sedangkan dalam sektornya yaitu sektor pajak dan meningkatnya hutang pemerintah, sedangkan untuk sisi sosialnya bahwa korupsi itu merupakan penyebab kemiskinan, tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan semakin lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan yang terakhir yaitu terlihat dari solidaritas sosial yang semakin langka. Mungkin hanya itu, Bu. Oke, sip, mantap. Gandos, kita kasih dia reaction. Ya, Ibu kasih ini reactionnya. Itu harus gitu, Bu. Nanti harus biasakan luwes ya. Harus tahu nanti Ibu video, karena khawatir nanti ujian penguji lagi ngomong, terus Ibu ada masuk suara di luar, Ibu nggak tahu cara unmute kan, ya. Terus mulai sekarang udah mulai belajar tuh share screen tuh bagaimana, videonya gimana, ya. Mulai belajar. Bu, kalau mentok buka di YouTube, cara share screen. Ya, bagaimana caranya gitu. Nah, itu dia. Oke. Sekarang lanjut. Ya, udah selesai nih kan? Udah selesai, Ibu kasih lagi nih. Pak Dayanto, kita sampai jam berapa? 12.15 ya? Maaf, Bu. 12.15, Bu. Hah? Oke, masih ada 10 menit. Nah, ini masih ada 10 menit. Coba deh ini deh. Aku pastikan. Nah. Oke, jelas ya nih ya? Nampak ya? Masih proses, Bu. Belum nampak, Bu. Belum timbul, Bu. Belum nampak. Oke, sudah, Bu. Sudah. Oke, udah, Bu. Udah ya? Tapi masih kecil ya? Iya, Bu. Bu, betul masih kecil, Bu. Nah, biar jelas kita gini nih. Nah, inilah dia. Kita semua harus menjadi subjek anti korupsi. Kenapa? Untuk mewujudkan ke government dan governance di dalamnya. Nah, ini dia. Ya. Nah, sejalan dengan ini tadi, ya, harus ada komitmen semua pihak nih. Karena kalau nggak komitmen semua pihak nggak bisa. Nah, ini sejalan dengan PP 71 tahun 2000 tentang peran masyarakat adalah peran aktif perorangan ormas LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini dia. Jadi, masyarakat harus aktif. Pemerintah juga harus aktif, sektor swasta juga harus aktif untuk menjadi kita sebagai subjek dari anti korupsi. Nah, ini dia. Jadi, gimana nih negeri tanpa korupsi? Nah, ini juga ada di video Ibu ya. Silakan dibaca ya. Silakan ditonton ya, itu dia. Jadi ASN akan berkelas dunia ya, jadi berorientasi pada dinamis, berorientasi pada apa ya, what the future needs, apa yang masa depan butuhkan, apa sih gitu
Nah, tidak ada lagi karena aku di daerah terbatas ini nggak ada. Jadi dengan demikian makanya dengan negeri tanpa korupsi maka adanya pemerataan baik perkotaan, pedesaan dan mengantisipasi perubahan iklim. Nah, kalau perubahan iklim terjadi kan salah satunya itu karena adanya kerakusan, karena adanya kecurangan. Nah, itu dia salah satunya. Panjang nih istilahnya kalau diceritakan. Karena kalau kita bicara korupsi ini kalau di klasikal itu dari jam 7:30 sampai 5:30 sore. Sementara Ibu harus memberikan agenda 2 di aneka, semuanya ini ditumpuk hanya waktu durasinya kurang lebih 2 jam lebih. Jadi silakan dibaca di video ditonton video itu karena itu include ke semuanya. Terus perilaku hidup yang sehat, akses tadi udah ya. Terus kesehatan yang merata. Ini semuanya sudah sebelumnya Ibu beritahukan, rakyat makmur, tentram, gotong royong, semangat lah, produktif lah intinya. Ya, nah ini dia. Nah, Ibu adalah salah satu penyuluh korupsi di KPK. Dan kemarin alhamdulillah naik jenjang ke Madya ada 11 orang dan Kalimantan Barat itu Ibu yang satu-satunya Ibu Kalimantan Barat. Di luar Jawa itu hanya 1 Ibu, alhamdulillah banget, yang lainnya 10 dari Jawa. Jadi ini insya Allah kalau diizinkan Allah Ibu naik asesor lagi. Nah inilah dia salah satu wujud integritas yang Ibu lakukan di sini. Ya, apa yang Ibu lakukan ini dari tadi kan Ibu udah share nih karya-karya Ibu itu apa. Nah ini salah satunya yang korupsi yang Ibu lakukan dengan menyuluh selain seperti ini yang Ibu lakukan memberikan materi baik ke laksat, teknis, ke masyarakat, tapi menulis juga. Karena menulis ini ada suatu hobi banget untuk Ibu. Ya, senang banget untuk hobi ya. Ini dia karena dengan menulis itu kita bisa memprotes dengan pemerintah. Karena kalau kita memprotes kebijakan itu harus dengan ilmiah, yaitu meneliti. Ya. Nah, ini adalah salah satu yang dilakukan Ibu. Selain laksar juga ke desa-desa, yang ini juga ke sekolahan ya. Ini kelompok anak-anak yang memang butuh pembelajaran, butuh apa ya istilahnya ya di desa terkecil, jadi butuh Ibu berada di sana dan ini adalah studi Ibu ke lapangan. Ini Ibu di Semarang. Kebetulan Ibu juga dosen di Undip ya. Waktu kemarin tahun baru sekarang inilah Ibu off ya, tapi sebelumnya Ibu dosen di Undip dan sekarang dosen di Untan sama UT sama Politeknik. Nah itu dia. Jadi Ibu masih pegang 3 kampus nih. 1 kampus sudah Ibu lepaskan karena waktu ya. Udah pelimpungan. Nah ini juga yang dilakukan juga ini bedanya penyuluh anti korupsi ini dia tuh sifatnya global, nasional, ya. Jadi sifatnya nasional, tidak hanya skopnya di Kalimantan Barat, tapi bisa di luar sana. Nah, ini salah satunya yang Ibu lakukan di Jateng, terus ini juga di atas kiri atas di Pengadilan Tinggi, ini di wilayah perbatasan, ini juga Ibu lakukan di Klaten, ini juga di Jawa Timur, ya, di Jawa Tengah, ya ini juga sama. Ya, ada beberapa ya. Nah, ini dia. Oke. Mungkin ini ada beberapa puisi untuk kita semua ya. Untuk kita semua di dalam berkehidupan ini Ibu mencoba menulis ya. Mudah-mudahan ada makna lah untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang Ibu pelajari ini membawa kebaikan dunia akhirat bermanfaat. Nah, ini dia yang bisa Ibu bacakan. Korupsi seperti candu. Akan ketagihan jika merasa aman. Korupsi seperti lumrah, akan terbiasa jika di lingkungan habitatnya. Tahukah kamu, perasaan ketakutan akan terus menghantaimu, rasa was-was, rasa cemas. Jika engkau percaya rezeki Tuhan sudah mengatur untuk hamba-hambanya, lalu kenapa engkau menghalalkan segala cara untuk memberi makan keluargamu? Sayangi keluargamu dan negerimu, stop korupsi. By Ersa Trivitiasari, PAK KPK. Thank you guys. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Tadi sempat menunggu Ibu karena Ibu tuh tadi tuh bimbingan di Sintang harusnya sampai jam 9. Nah, harus sampai jam 9 ternyata Ibu kalau udah bimbingan kan asik nih. Nah, kalau udah ngajar tuh kadang asik gitu, lupa waktu. Kalau nggak Pak Farudin tadi nelpon, aduh, mungkin kalian terlewat tadi. Iya memang ini ada nih kegiatan hari ini kan, tapi jamnya ini kan Ibu belum tahu nih, hari santai aja.
atau jam 10-an. Oke ya Pak Dasyanto, mungkin di pertemuannya pada hari ini saya mohon izin lebih awal keluarnya jam 12:11 lebih 4 menit ya. Ibu Elsa. Oke, sekian. Mohon maaf lahir batin ya. God bless you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya izin live atau gimana Pak? Sampai menunggu jam 1 atau gimana? Ya, Ibu ada jam lagi di jam 1 sampai jam 15.15, Bu. Kelompok 4 belum 4 tuh. Meeting ID-nya tetap yang ini, cuman kelompoknya yang berbeda. Jam 1 siap. Ya. Oke, saya tetap standby aja ya Pak ya di sini standby ya. Standby aja boleh. Nah, untuk kawan-kawan yang lain ya boleh. Oke, terima kasih Pak. Saya izin off kamera dan admo dulu karena mau sholat dan makan siang juga. Ya, silakan. Ya, sampai jumpa ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Aduh, hai sakitnya. Aduh, hai kok tahu. Oh. Mantap. Lumayan dari hari sebelumnya. Saya keringan tidak begitu baik. Belum lihat kalian? Belum. Kita live atau gimana ya? Bagaimana selanjutnya, Pak Danar? Gimana? Jaringannya kacau Pak Danar. Alhamdulillah. Atau dibaginya kawan. Keluar atau gimana nih? Tunggu Pak Bahrudin ya. Saya dulu ya. Masih lagi Kak. Jadi gimana, keluar atau gimana nih? Tunggu Pak Dasyanto mungkin ya, teman-teman, atau gimana? Siapa tahu ada informasi. Ya, tunggu kabar dari Pak Dasyanto. Siapa tahu. Serkan nih. Besok baca dari Pak Dasyanto, kita keluar atau gimana ya? Ya, keluar aja kan, nggak ada jamnya lagi kan? Nggak ada info apa gitu Pak. Baik Pak. Ya, keluar aja, nggak ada. Ya, yuk. Siap Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin pamit kok gitu ya Pak. Assalamualaikum. Boleh. Waalaikumsalam. Aye. Woi, ganti apa ditanya? Enak lah. Ada dia kasih. Nanti dia kasih kayak itu studi kasus ya, maksudnya ada korupsi bansos atau apa? Sedang air susu. Sedang air susu. Masuk air susu kata Itu ke orang mahak kah? kalau enggak. Kalau nggak salah kemarin masuknya kah? Enggak tahu. Di Skadal kan. Mana kata Anda Soalnya suami kemarin pun ada bilang gitu, ada kayak Pokoknya kali masuk ke dalam paru-parunya. Makanya susah nafas.
Udah berapa hari ini Pak anak-anak semua yang masuk ke suami. Masuk apa? Ke rumah sakit Pak anak-anak. Ada yang kesedak air susu, dan tuh ada yang kesedak terima kasih. Itu Pak Enzo. Berarti kan berlahir terus susah bernapas. Oh, mungkin apa makan air ketuban kayaknya kemarin yang paling banyak pasien katanya. Karena kan di klinik setia. Yang waktu itu namanya nelan itu kebang. Tubuh ya, tapi kan ada dokter anak dia kan ada lain sama dokternya. Oh, sekarang sudah datang selalu. Oi, udah biru beberapa detik nih sekarang. Tapi kita percaya yang bagi jangan. Itu lagi tadi. Anak yang kedua apa? Yang lagi. Mantap nanya ya. Ini kabar ya. Ada sih gimana kita? Nanti kita mati. Yang mana keluar? Keluar kah? Ada keluar kah? Keluar ya? Dekan. Pak Danar. Pak Danar. Pak Danar. Apa kita keluar? Ya, Pak Danar nggak kelihatan. Dia ada keluar, Mbak. Belum.